Okay, good morning everyone. Welcome to Introduction to Literature class. In today's meeting, we are going to study about oral literature. Jadi kita akan membahas tentang sastra lisan. Sebenarnya nanti di semester 6 atau 7 akan ada satu mata kuliah khusus, mata kuliah sastra lisan bersama Mr. Anggi. Jadi di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas secara singkat saja gitu ya. Nanti lebih dalam akan dibahas oleh Mr. Anggi di kelas sastra lisan. Pertama, kita masuk mungkin kalau secara definisi sudah bisa kita tebak gitu ya, kita terka. Oral literature adalah sastra yang secara lisan gitu ya, bukan secara tulisan. Kalau yang sebelumnya sudah kita bahas itu kan play, prose, poetry, what else? Graphic literature, cyber literature, popular literature, semuanya itu basic formnya adalah tulisan, gitu ya. Jadi printed book, hasil cetakan, gitu ya. Jadi berupa buku yang dicetak. Sedangkan oral literature ini adalah yang secara lisan, secara suara, walaupun nantinya gitu ya seperti play, poetry itu pasti ada unsur lisannya juga di sana gitu ya, walaupun karyanya diterbitkan, dirilis secara printed, tetapi ada elemen-elemen yang menggunakan lisan gitu ya. Terlebih lagi ketika kita membahas tentang cyber literature gitu ya, jadi semua sudah digital. Sastra itu dirilis bukan hanya secara printed atau tulisan saja, tetapi sudah bergabung gitu ya. Jadi secara audiovisual melalui film, narrative sketches dan lain-lain gitu ya. Termasuk di dalamnya storytelling, podcast dan lain-lain, itu juga sebenarnya bisa dianggap sebagai sastra gitu ya. Nah, seperti storytelling dan lain-lain itu adalah termasuk ke dalam oral literature. Kalau merunut ke dalam merunut sejarahnya, sebenarnya bentuk sastra yang paling pertama ada itu adalah oral literature, karena manusia ya dulu preliterate, artinya belum ada mengenal aksara gitu ya. Manusia itu berkomunikasi secara lisan gitu ya, bukan secara tulisan. Jadi masyarakat preliterate, yaitu masyarakat yang belum mengenal tulisan, itu berkomunikasi secara lisan. Tentu saja karena mereka belum mengetahui tulisan ya, huruf dan lain-lain, mereka tidak bisa berkomunikasi secara tertulis. Makanya kita tahu bahwa misalkan di gua gitu ya, atau prasasti, bukti-bukti sejarah itu pasti selalu dalam bentuk gambar gitu ya. Baru dalam, kalau di Indonesia itu prasasti di Kerajaan Kutai, Tarumanegara baru menggunakan aksara gitu ya, baru menggunakan tulisan. Itu pun tulisannya Sanskrit atau Sanskerta gitu ya. Jadi sastra pada awalnya itu adalah sastra lisan gitu ya, bukan tulisan. Sastra lisan itu keterbatasannya gitu ya, nanti karena tidak ada bentuk pakemnya secara tulisan. Kalau tulisan kan disebarkan, mau diimport dari negara mana ke negara mana juga tetap sama gitu ya. Kalau zaman dulu belum ada recording devices, belum ada sarana perekam gitu ya, sehingga ketika satu sastra lisan menyebar itu nanti akan berubah gitu ya, termodifikasi. Nah, termodifikasinya sendiri berdasarkan dengan kekayaan budaya dari tempat sastra lisan tersebut menyebar gitu ya. Contohnya misalkan seperti di Indonesia banyak sekali sastra-sastra yang menyebar dari luar negeri masuk ke Indonesia itu melalui perdagangan, melalui agama gitu. Contohnya seperti Mahabharata, Ramayana itu kan dari India, dari Bangkok gitu ya, dari Thailand.
sehingga menyebar ke sini. Ketika diubah dalam yang tadinya memuat budaya-budaya India dan Thailand tersebut, ketika masuk ke Indonesia berubah menjadi budaya lokal gitu ya, nuansa di dalam karya sastranya. Sehingga menjadi ketika kita mendengar atau mengkonsumsi sastra lisan itu nanti akan kaya dengan budaya lokal di mana karya tersebut berkembang gitu ya. Nah, dari oral literature ini nantinya berkembang gitu ya. Oral literature kalau tadi ketika menyebar itu nanti berubah-ubah bentuk, lalu nanti ditemukan seperti bentuk standar gitu ya, secara tidak disengaja mungkin ya. Jadi secara alamiah terbentuk bentuk standar dari sastra lisan, yaitu sastra yang dinyanyikan. Jadi seperti ada iramanya gitu ya, seperti ballads, sonnets dan lain-lain. Yang nantinya lama-kelamaan dibuat dalam bentuk printed, yaitu dalam menjadi poetry gitu ya. Tetapi ketika menyebar sebelum adanya mesin cetak itu sastra lisan dari yang tadinya hanya cerita storytelling saja menjadi bentuk standar, memiliki nada harmoni gitu ya, seperti spoken or sung, yang kemudian nantinya lama-lama dituliskan gitu ya. Ataupun banyak juga sastra lisan yang kemudian being transcribed, jadi ditulis gitu ya, ditranskripsikan. Jadi ditulis ceritanya dari tadinya cerita lisan lalu ditulis. Tapi karena zaman dulu belum ada mesin cetak gitu ya, jadi jumlah dari hasil transkripsi tersebut hanya terbatas. Makanya biasanya sastra-sastra pada zaman dahulu itu hanya dimiliki oleh royal family gitu ya, orang-orang aristokrat, orang-orang kaya gitu ya. Rakyat-rakyat biasanya hanya tahu melalui mendengarkan saja gitu ya. Semakin ke sini gitu ya, semakin berkembang, tadi sebenarnya sudah saya singgung gitu ya, sastra lisan ini menemui berbagai perubahan gitu ya. Karena seperti kita pelajari di sastra populer gitu ya, agar keuntungan dari penulis atau memproduksi sastra itu semakin besar, salah satu caranya adalah harus semakin banyak orang yang mengkonsumsi atau menikmati karya tersebut gitu ya. Sehingga yang tadinya sastra lisan itu hanya bisa diceritakan oleh satu orang di satu tempat dan dinikmati oleh orang yang berada pada tempat dan waktu tersebut gitu ya, nantinya menyebar melalui recording gitu ya, uh, seperti dongeng-dongeng gitu ya, storytelling itu tadi. Kalau sekarang mungkin kita sudah familiar dengan podcast dan lain-lain, itu juga sebenarnya merupakan bentuk-bentuk baru dari sastra lisan gitu ya. Podcast yang berupa sastra ya, bukan podcastnya seperti Deddy Corbuzier atau Denny Sumargo, itu podcast talk show gitu ya. Tapi banyak juga podcast-podcast yang memuat cerita-cerita sastra gitu. Nah, itu merupakan pengaruh dari zaman digital terhadap perkembangan sastra lisan gitu ya. Sebenarnya sastra lisan sendiri merupakan bentuk dari perkembangan civilization gitu ya. Jadi what is civilization? Peradaban gitu ya. Jadi karena menyebar dari mulut ke mulut gitu ya, pada zaman dahulu ketika orang dari berbagai budaya daerah yang saling berinteraksi itu nanti sebenarnya di situ terjadi juga pertukaran sastra lisan gitu ya, dan itu yang menjadi ya digunakan sebagai kekuatan gitu ya. Contohnya misalkan peradaban Mesir ingin dianggap kuat gitu ya di belahan dunia lain, ketika merchant atau pedagang itu berjualan ke luar Mesir, mereka akan membawa cerita-cerita dari Mesir yang bisa mengagungkan gitu ya ke karakteristik peradaban Mesir, sehingga nantinya orang-orang dari belahan dunia lain itu menganggap Mesir peradaban yang maju, peradaban yang mutakhir gitu ya.
Di sini juga yang nantinya memunculkan sebenarnya perperangan antar peradaban seperti misalkan Mesir dengan Rome gitu ya, Cleopatra dengan Mark Antony gitu ya. Di situ juga sebenarnya dari word of mouth. Jadi dari kekuatan mulut gitu ya. Jadi makanya hati-hati ketika kita berbicara, kita tidak tahu bagaimana perkataan kita itu akan bergulir gitu ya. Ketika kita misalkan Raffi bilang ke Rafifah A, nanti Rafifah bilang ke Armanda dari A menjadi C gitu ya. Nanti dari Armanda ke Margareta menjadi F, bergulir semakin jauh gitu ya. Ini juga yang bisa kita pahami tentang dari sastra lisan gitu ya. Jadi berkembangnya itu bukan hanya dari zaman tetapi juga dari budaya yang dimana sastra tersebut tumbuh gitu ya. Nah, kemudian sastra lisan ketika ditemukan mesin cetak dan lain-lain gitu ya. Tadi awalnya kan ditranskripsikan. Jadi awalnya sastra lisan diubah ke dalam tulisan, lalu ditemukan mesin cetak sehingga bisa diproduksi secara massal gitu ya. Tetapi kebanyakan karena sastra lisan itu anonim gitu ya, kita tidak tahu siapa awalnya cerita ini yang membuat siapa gitu ya, atau berasal dari daerah mana saja itu it can be difficult to pinpoint gitu ya, bisa sulit untuk dikerucutkan satu cerita itu awalnya dari mana. Sehingga biasanya nanti sastra lisan ketika dibukukan itu dibuat dalam sebuah antologi gitu ya, jadi koleksi cerita-cerita. Contohnya misalkan Beowulf, Beowulf itu awalnya adalah bentuk dari puisi-puisi gitu ya, lalu dibukukan menjadi buku Beowulf. Beowulf itu nanti kita belajar di kelas History of English Language and Literature ya. Jadi Beowulf adalah salah satu karya sastra pertama di kesusastraan Inggris gitu ya. Itu awalnya dari sastra lisan yang kemudian menjadi berupa tulisan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk dari sastra lisan. Yang pertama adalah folktale. Folktale ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai misalkan dongeng, gitu ya. Jadi folktale ini bisa berisi tokohnya, gitu ya. Jadi sebenarnya untuk unsur intrinsik, untuk unsur ekstrinsik, apapun itu medianya, gitu ya, nanti bisa kita kerucutkan atau bisa kita runutkan ke bentuk aslinya. Contohnya misalkan sastra lisan kita samakan dengan novel gitu ya, sehingga nanti unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sastra lisan itu ya sama dengan novel gitu ya, atau dengan misalkan short story, atau bisa juga karena banyak juga gitu ya play atau drama yang berasal uh, dari sastra lisan yang kemudian dituliskan juga itu bisa sama gitu ya, jadi dipentaskan. Nah, folktale ini gitu ya, karakteristiknya adalah tokoh bisa berupa manusia, hewan ataupun dewa-dewi gitu ya, seperti cerita-cerita Yunani, ataupun bisa seperti invention, jadi yang dibuat buatan gitu ya, seperti raksasa atau monster yang nantinya mereka itu berinteraksi satu sama lain melalui percakapan ataupun misalkan perkelahian, pertengkaran dan lain-lain gitu ya. Jadi tokohnya ini bisa bermacam-macam karena folktale itu berupa dongeng, so it's not bukan termasuknya ke dalam fiction gitu ya, bukan fiction, walaupun banyak sekali di mana budaya di mana folklore tersebut berkembang, orang-orangnya meyakini bahwa dongeng tersebut sebagai real gitu ya, padahal belum tentu gitu. Padahal itu adalah folktale adalah sebuah fiction, tidak ada yang bisa memastikan keabsahan isi dari dongeng tersebut ya. Nah, folktale itu biasanya ditujukan untuk orang dewasa gitu ya, tetapi ada beberapa juga dongeng yang mengantisipasi gitu ya. Jadi ceritanya nanti seperti di twist atau dipotong gitu ya, bukan dipotong, di bengkok, bukan di bengkok kan. Ya seperti di twist agar bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Contohnya misalkan Oedipus kompleks gitu ya, di mana
di mana sebenarnya Oedipus Complex itu kan dia anak yang mencintai orang. Oke, seperti biasa, technical problems. Saya ulangi kembali. Misalkan ya kalau di dalam cerita Yunani itu ada Oedipus Complex, di mana anak mencintai orang tuanya, sama seperti ingin menikahi orang tuanya. Anak laki-laki ingin menikahi ibunya, gitu ya. Ini sama kalau di Indonesia itu ada legenda Tangkuban Perahu ya. Kalau dari Jawa Barat pasti tahu. Itu Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Ceritanya sama gitu ya. Bisa banyak ditemukan kemiripan. Yang berbeda adalah unsur-unsur budayanya. Tentu saja ketika membahas tentang percintaan itu adalah untuk dewasa gitu ya. Tetapi agar sastra cerita ini bisa dikonsumsi juga oleh anak-anak, misalkan unsur-unsur percintaannya itu nanti dikurangi gitu ya porsinya, sehingga tidak anak-anak tetap bisa menikmati, dia terkesan vulgar gitu ya. Lalu folktale sendiri juga bisa berkarakternya gitu ya, berupa hewan atau nanti disebut fables, cerita fabel gitu ya, fables. Biasanya karakter-karakter fable ini berupa trickster, jadi tokoh-tokoh hewan yang suka trick people up, seperti menipu gitu ya. Contohnya misalkan si kancil, kancil itu kan mencuri dan lain-lain gitu ya. Lalu folktale sendiri juga nanti ada folk drama. Nah ini yang kalau tadi folktale yang lain misalkan kita bisa miripkan dengan novel, sedangkan folk drama nanti kita bisa miripkan dengan play gitu ya. Biasanya folk drama ini berhubungan dengan keagamaan gitu ya. Jadi seperti ritual keagamaan dan lain-lain. Contohnya misalkan kalau dari negara barat itu ada the birth of Jesus Christ gitu ya. Jadi lahirnya Yesus itu kan biasanya ketika menjelang Christmas itu diperagakan oleh anak-anak gitu ya, di sekolah ataupun di gereja lokal gitu. Kalau misalkan di India misalkan ada yang upacara membakar itu ya, bakar orang jenazah, itu juga merupakan sebuah performance atau ritual gitu ya, yang nantinya bisa didramatisasi menjadi sebuah cerita gitu ya. Ini misalkan sama seperti ngaben yang ada di Bali gitu ya. Lalu berikutnya ada epic tales. Nah, epic tales adalah puisi narasi yang panjang gitu ya. Biasanya menceritakan tentang, oke, saya sudah ganti jaringan. Semoga tidak akan putus-putus lagi. Oke, saya lanjutkan. Epic tales adalah puisi narasi yang panjang gitu ya. Jadi kalau puisi misalkan hanya terdiri dari 3-4 bait, satu bait terdiri dari 4 baris, sehingga total misalkan 12 sampai 16 baris. Kalau epic tales bisa berhalaman-halaman, bahkan bisa ratusan halaman gitu ya. Epic tales sendiri biasanya menceritakan tentang perbuatan baik dari tokoh-tokoh yang luar biasa, yang extraordinary gitu ya. Dan biasanya juga berhubungan dengan dewa-dewi atau kekuatan-kekuatan superhuman gitu ya. Yang nanti ada hubungannya dengan misalkan penciptaan dunia dan turunan-turunannya, seperti misalkan Adam and Eve gitu ya. Itu juga di dalam Bible banyak yang menganggap Bible sendiri sebagai sebuah karya sastra gitu ya. Biasanya epic tales juga bercerita tentang warrior gitu, tadi tentang pahlawan dan masyarakat yang sudah memiliki misalnya kepala suku dan lain-lain gitu ya. Jadi seperti ada kerajaannya dan lain-lain. Salah satu contoh dari epic tales yaitu yang masih dalam cerita kerakyatan itu Beowulf ya, tadi sudah saya singgung. Bentuk lainnya dari sastra lisan adalah legend atau
legenda gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, tetapi ini ada perbedaan gitu ya. Legend kalau kita mengenal dalam bahasa Inggris sehari-hari, legend adalah kata kerja, kata benda untuk orang. Misalkan Valen is a legend in his high school gitu. Jadi Valen itu adalah tokoh idola di SMA-nya dulu gitu ya. Itu namanya legend. Tapi kalau legend dalam cerita ini artinya legenda. Legenda sendiri kalau diterjemahkan dalam kesusastraan Indonesia ya, itu legenda itu merupakan asal-usul tempat biasanya. Misalkan tadi asal-usul tempat Tangkuban Perahu, legendanya adalah Sangkuriang dan Dayang Sumbi gitu ya. Lalu misalkan legenda asal-usul Prambanan, legendanya ya Roro Jonggrang gitu ya dan Bandung Bondowoso. Seperti itu. Tetapi kalau di dalam kesusastraan Inggris, legend itu adalah chiefless society, jadi masyarakat yang belum ada kepalanya, ya ketuanya, biasanya menceritakan, membuat cerita-cerita yang tentang migrasi mereka. Kenapa bisa sampai terbentuk seperti kondisi yang sekarang gitu ya. Nantinya cerita-cerita sastra lisan di sini juga digunakan, jadi ada unsur propagandanya gitu ya, digunakan untuk mengukuhkan atau mengokohkan persatuan si kelompok tersebut gitu sebenarnya gitu ya. Jadi dari zaman dahulu pun dari sastra lisan pun sudah ada tujuan-tujuan propaganda seperti itu sebenarnya gitu ya. Lalu kalau legend dalam masyarakat yang sudah memiliki struktur gitu ya, biasanya membuat cerita bagaimana mereka bisa sampai, biasanya si kepala masyarakatnya tersebut kenapa bisa sampai menjadi rulers, jadi pemimpin kelompok tersebut gitu ya. Dan biasanya juga menceritakan bagaimana kerajaan mereka itu bisa terbentuk gitu ya. Ini ada perbedaan, jadi legend untuk chiefless society dengan legend untuk chiefly society gitu ya. Lalu dalam legend sendiri nanti mengerucut lagi ada totemism. Totemism adalah menceritakan bagaimana seekor hewan itu membantu leluhur dari kelompok masyarakat tersebut ketika menemui kesulitan zaman dulu gitu ya, sehingga nantinya tabu gitu ya bagi keturunan masyarakat tersebut untuk menyakiti atau mengkonsumsi hewan tersebut. Contohnya misalkan untuk di Hindu itu ada mereka mensucikan sapi gitu ya, sehingga orang Hindu baik itu di India, di Bali itu mereka tidak memakan sapi karena mereka menghormati jasa dari sapi yang membantu leluhur mereka zaman dahulu gitu. Oke, kita masuk ke jenis sastralisan berikutnya yaitu myth atau mitos gitu ya. Kalau sedikit perbedaan, kalau di Indonesia biasanya mitos itu identik dengan sesuatu yang horor gitu ya, atau sesuatu yang larangan gitu ya. Jadi jangan dilakukan gitu ya. Mitos misalkan tidak boleh ke Pantai Parangtritis memakai pakaian berwarna hijau, nanti bisa diambil Nyi Roro Kidul gitu ya. Itu mitos di sana seperti itu. Tetapi kalau di kesusastraan Inggris, mitos itu dianggap sebagai kepercayaan gitu ya, tidak melulu harus berhubungan dengan sesuatu yang horor, tidak melulu harus berhubungan dengan sebuah larangan, tetapi kepercayaan yang ada gitu ya di dalam sebuah masyarakat. Contohnya misalkan di Amerika Serikat itu ada mitos namanya American Dream gitu ya. Kenapa? Karena orang Amerika itu seperti kita sudah pelajari di kelas British and American Culture, orang-orang Amerika kebanyakan adalah, kecuali Native Americans ya, hampir semua orang Amerika adalah immigrants gitu ya. Ketika mereka menginjak kaki di Amerika Serikat yang kemudian disebut sebagai New World gitu ya, sedangkan Old World-nya adalah Eropa, mereka berharap akan mendapatkan penghidupan yang lebih layak gitu ya di dunia baru ini, sehingga
siapapun mereka, bagaimanapun latar belakangnya di dunia yang lama, gitu ya, mereka bisa menjadi sukses, mereka bisa menggapai impian dan keinginan mereka di dunia baru, yaitu Amerika. Sehingga mitosnya disebut sebagai American Dream, gitu ya. Jadi mitos kepercayaan seperti itu. Nah, American Dream disebut sebagai mitos. American Dream tidak ada hubungannya dengan horor, tidak ada hubungannya dengan larangan, gitu ya. Jadi hanya kepercayaan yang kalau dalam American Dream, contohnya bisa memacu semangat dari orang-orang Amerika yang mempercayai atau imigran-imigran yang mempercayai mitos tersebut, gitu ya. Lalu kalau secara definisi, mitos adalah simbolik naratif. Jadi narasi yang simbolik. Contohnya tadi American Dream itu tadi, gitu ya. Biasanya asal-usulnya atau originnya itu tidak diketahui, gitu ya. Biasanya sih berakar dari tradisi, gitu ya. Tradisi budaya di mana mitos tersebut tumbuh dan berkembang, gitu ya. Dan biasanya juga relate atau berhubungan dengan kejadian nyata. Contohnya misalkan American Dream itu tadi. Kenapa ada American Dream? Karena banyak imigran yang dari negara asalnya mereka itu kehidupannya susah, miskin. Tapi ketika pindah ke Amerika, mereka memulai hidup baru bisa menjadi sukses. Muncullah American Dream, gitu ya. Dan biasanya juga berhubungan dengan kepercayaan agama. Nah, American Dream sendiri sangat kental hubungannya dengan Protestanisme, ya, dengan keyakinan Protestan gitu. Karena ketika pindah ke Amerika itu imigran-imigran dari Inggris terutama ya pindah ke Amerika itu karena Inggris diambil alih oleh Puritanism, gitu ya, sehingga mereka tergeser dan pindah ke Amerika untuk bisa mengamalkan tata cara ibadahnya mereka, gitu ya. Dan American Dream itu sendiri sangat kental dengan Protestan, gitu ya. Contohnya misalkan untuk bekerja keras. Bekerja kerasnya nanti kalau dalam agamanya sih untuk membantu sesama, gitu ya. Tapi bekerja kerasnya diambil, membantu sesamanya belum tentu dipraktekkan, gitu ya. Lalu berikutnya mitos itu biasanya juga memiliki simbol-simbol yang sebenarnya bisa atau memiliki kemiripan dengan cult, gitu ya, atau sebuah aliran-aliran, gitu ya. Lalu juga memiliki simbol tempat seperti candi dan icon-icon. Misalkan mitosnya Hitler, gitu ya, itu ada swastika Holocaust, gitu kan. Ketika ada Holocaust itu swastika ketika Holocaust selesai dianggap sebagai kejahatan, gitu ya, kejahatan genocide, kejahatan terhadap sebuah ras. Swastika itu menjadi dikecam, gitu ya, itu karena icon yang dipercayai oleh Hitler dan orang-orang yang mengikutinya, gitu ya. Lalu juga mitos biasanya ada bumbu-bumbu, gitu ya, walaupun tidak selalu harus tidak selalu harus dalam lingkup dewa-dewi atau manusia super, gitu ya, tetapi biasanya ada bumbu-bumbu seperti itu, gitu ya. Sehingga contohnya tadi American Dream. Ya memang mungkin di awalnya dulu ada imigran yang bisa sukses, tapi misalkan ternyata imigran yang sukses tersebut juga mereka membawa modal, gitu ya, dari negara asalnya, gitu. Contohnya lalu semakin ke sini juga banyak yang menyamakan self-made, gitu ya, dengan American Dream. Misalkan self-made, ya self-made memang American Dream memang harusnya self-made, tetapi self-made sendiri di sini semakin kabur, gitu ya. Kenapa? Karena contohnya yang orang yang dianggap self-made tersebut artinya sukses atau bisa kaya dari usahanya sendiri, ternyata mereka berasal dari orang tua yang kaya raya juga, gitu ya. Dan itu apakah masih bisa disebut self-made? Contohnya misalkan Kylie Jenner, dia sukses dengan membuat Kylie Lip Kit dan lain-lain, tetapi dia lahir dari keluarga yang kaya, gitu ya. Dari dia remaja, keluarganya sudah punya reality show, acara TV, sehingga dia
berkegiatan keluarga saja sudah dapat penghasilan gitu ya. Apakah itu bisa dianggap sebagai self made gitu ya? Itu kan berbeda-beda gitu. Anggapannya eh, pengertiannya menjadi kabur gitu. Yang mana yang self made, mana yang tidak. Nah, mitos sendiri gitu ya secara spesifik dipelajari dalam ilmu yang disebut mitologi. Tetapi mitologi sendiri juga bisa digunakan untuk mengacu kepada kesatuan sebuah mitos gitu ya. Tadi misalkan mitologi Yunani, karena mitologi Yunani terdiri dari banyak mitos gitu ya. Dari dewa-dewinya, dari astrologi dan lain-lain itu banyak sekali gitu ya. Sehingga secara sebuah kesatuan disebut mitologi Yunani. Oke, masuk ke sastra lisan berikutnya yaitu urban legend. Nah, urban legend adalah sebuah jenis sastra lisan yang terdiri dari cerita-cerita yang bersirkulasi gitu ya, artinya menyebar seperti dianggap sebagai sebuah sesuatu yang nyata gitu ya. Jadi biasanya urban legend itu menggunakan temannya temanku biasanya gitu. Jadi temannya temanku pernah gini gini gini. Nah, itu adalah urban legend gitu ya. Jadi dianggap diceritakan sebagai sesuatu yang nyata tetapi belum tentu, tidak bisa ditelusuri gitu ya. Dan biasanya urban legend memiliki unsur-unsur yang kalau tidak humoris gitu ya, komedi atau unsur-unsur yang menakutkan, horrifying, seperti misalkan urban legend cerita horor atau urban legend cerita yang lucu, yang jenaka gitu ya. Nah, legend di sini dianggap sebuah legenda, bukan legend seperti misalkan legenda musik rock and roll gitu, bukan seperti itu. Misalkan bukan seperti Jay-Z. Jay-Z is a hip hop legend, berbeda, tetapi legend di sini adalah legenda yang artinya adalah sebuah cerita gitu ya. Contohnya kalau di Indonesia urban legendnya, nah karena namanya urban, gitu ya, sehingga ceritanya ini bersetting di perkotaan. Contohnya kalau di Indonesia itu ada di Jembatan Kasablanka ada kuntilanak merah, gitu ya, karena itu Kasablanka itu di Jakarta Selatan di daerah kota, gitu ya. Berbeda dengan misalkan cerita KKN Desa Penari yang ada di daerah Jawa Timur gitu ya, di pelosok pedesaan, itu tidak disebut dengan urban legend gitu. Urban legend lainnya kalau di kesusahan Inggris itu salah satu contohnya adalah Bloody Mary gitu ya. Yang pengantin setannya menggunakan pakaian pengantin, lalu ketika perempuan bercermin itu bisa muncul si Bloody Mary gitu ya. Lalu kalau di Inggris itu ada The Woman in Black gitu yang ada di kastil-kastil tua. Jadi uh, ini juga sama gitu ya, masing-masing daerah budaya memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri, dan biasanya juga urban legend ini mencerminkan standar moral, prejudis, lalu juga bagaimana cara sekelompok masyarakat itu mencoba memasuk akalkan gitu ya hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Biasanya ini jadi urban legend. Misalkan tadi di Jembatan Kasablanka banyak terjadi kecelakaan, lalu nanti dihubungkan karena jalannya bagus kok, tidak ada masalah gitu ya, penerangan bagus, tapi kok ternyata masih banyak kecelakaan, lalu bisa dibuat atau lalu menyebar cerita di jembatan tersebut, terowongan tersebut ada kuntilanak merah gitu ya, seperti itu. Jadi the way people try to make sense of the things around them. Lalu berikutnya yang termasuk sastra lisan juga adalah deaf culture. Jadi deaf ini adalah tunarungu itu ya, orang tuli. Walaupun sebenarnya orang yang berkebutuhan khusus di area pendengaran itu kan mereka menggunakan sign language gitu ya, daripada dengan secara lisan. Tetapi budayanya sendiri dianggap, budaya sastranya gitu ya, dianggap atau masuk ke dalam oral literature, karena sign language itu kan tidak, as far as I'm concerned ya, setahu saya belum ada karya sastra yang untuk deaf language, jadi yang menggunakan sign language seperti itu. Kalau di berita sekarang sudah ada gitu ya, ada seperti translator
yang menggunakan sign language gitu ya. Jadi ada anchor-nya dan di pojoknya ada transcriber-nya gitu ya, yang menggunakan sign language agar orang-orang berkebutuhan khusus bisa mengerti gitu ya. Tetapi secara kesusastraan budaya dari orang-orang tunarungu yang berkebutuhan khusus tersebut masuk ke dalam sastra lisan sebenarnya gitu ya, seperti cerita-cerita, candaan-candaan, poetry gitu ya, yang sebenarnya juga seperti word of mouth gitu ya, jadi menyebar dari satu orang ke orang yang lain, tapi melalui sign language itu juga uh, dikategorikan ke dalam sastra lisan. So, okay, we have come to the end of the materials. Are there any question? Apakah ada pertanyaan? Sir mau tanya. Sure, Margaret. Tanya. Silakan. Tadi kan Sir bilang kalau untuk orang yang tidak bisa bicara itu pakai deaf literatur ya. Terus kalau untuk orang buta gitu ada juga nggak Sir buat sastra ini? Atau bukan termasuk sastra lisan ya maksudnya? Tunarungu ya, bukan tunawicara. Tunawicara kan bisu ya, mute. Itu. Deaf itu tunarungu. Nah, sebenarnya kalau untuk orang yang blind people gitu ya, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, itu sastranya yang menggunakan braille ya. Jadi tetap termasuk ke dalam sastra tulisan gitu sebenarnya, karena braille sendiri huruf itu termasuk ke dalam aksara tulisan gitu ya. Kalau deaf culture sendiri memang karena kenapa masuk ke dalam sastra lisan, karena memang belum ada sastra untuk orang tunarungu yang berupa printed gitu ya, sehingga sastra yang diproduksi untuk orang tunarungu itu masuknya ke dalam oral literature karena melalui visual sih sebenarnya gitu ya. Kalau untuk orang yang blind people, mereka ya bisa menggunakan audiobook gitu ya, karena sekarang juga biasanya karya-karya sastra bukan hanya diterbitkan, dirilis secara cetak, tetapi juga sudah accompanied by audiobook. Biasanya ada audiobooknya, jadi ada narrator yang membacakan isi ceritanya. Bahkan ada misalkan kalau karakter-karakter tertentu